Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Humaira Musna dengan NPM 2021732, kelas A Pendidikan Geografi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 dan rekan-rekan kelompok saya ada Wita, Wisya, Lia, Manah, dan Apep. Dipersilakan kepada rekan-rekan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nuraini dari Pendidikan Geografi kelas A dengan nomor pokok mahasiswa 2021719. Halo, perkenalkan nama saya Wita Yustiana dengan NPM 202170007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manah Siti Hudainah dengan nomor pokok mahasiswa 202170027. Perkenalkan, saya Wisya Mustika Yastia dengan NPM 202170010. Saya Apep Munawar, NPM 202170029. Video kali ini, kelompok kami akan memaparkan video pembelajaran tentang Campbell-Stokes. Materi yang akan dibahas ada yang pertama, pengertian dan komponen Campbell-Stokes. Yang kedua, cara penempatan Campbell-Stokes. Yang ketiga, cara kerja Campbell-Stokes. Yang keempat, cara pembacaan kertas bias. Yang kelima, cara perhitungan. Yang keenam, cara pengolahan dan analisis data. Materi pertama mengenai pengertian dan komponen Campbell-Stokes akan dibahas oleh saya sendiri. Campbell-Stokes adalah alat untuk mengukur lamanya matahari bersinar. Campbell-Stokes ini pada mulanya dimodifikasi dan dikembangkan oleh Sir G.G. Stokes pada tahun 1879 dengan cara mengubah metode penyisipan kartu khusus di bawah mangkuknya atau Coulson tahun 1975 yang sekarang diganti dengan lempengan logam pipi dan mulai dipasarkan pada tahun 1890. Satuannya adalah persen dan jam. Komponen Campbell-Stokes. Yang pertama ada bola kaca berdiameter 10 cm yang berfungsi sebagai lensa cembung. Yang kedua ada kertas pias, juga dilengkapi dengan skala jam. Kertas pias ini terdiri dari 3, yaitu kertas pias dengan lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Masing-masing kertas pias memiliki fungsi yang sama. Tujuannya hanya untuk menyesuaikan letak kedudukan matahari. Kertas pias yang terbuat dari karton berwarna gelap yang mudah terbakar dan berfungsi sebagai indikator lamanya cahaya matahari menyinari kita. Yang ketiga, lempeng baja. Yang keempat, penyangga tempat bola kaca yang disesuaikan dengan skala. Materi kedua mengenai cara penempatan Campbell-Stokes akan dibahas oleh Lia. Kepadanya disilahkan. Cara penempatan alat. Yang pertama, alat ini ditempatkan pada permukaan datar dengan tinggi kurang lebih dari 150 cm. Dipasang di ruang terbuka yang terbebas dari halaman pohon maupun bangunan yang tinggi. Kedua, posisikan salah satu kaki Campbell-Stokes menghadap arah utara agar posisi pias dapat melentang dari barat ke timur. Ketiga, kaki Campbell-Stokes harus dibaut agar tidak bergeser. Kemudian, keempat, kemiringan bola kaca harus sesuai dengan posisi lintang dari stasiun. Dan kelima, kertas pias harus sesuai dengan bulan pengumuman. Kemudian, prinsip kerja dari Campbell-Stokes ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pecah sehingga akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai dengan posisi matahari saat itu. Nah, jumlah kumulatif dari titik-titik bakar ini yang akan disebut sebagai lama penyinaran matahari dalam satu hari. Materi ketiga mengenai cara kerja Campbell-Stokes akan dibahas oleh Wita. Kepadanya disilahkan. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prinsip dan cara kerja dari Campbell-Stock ini. Nah, setelah yang dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, bahwasanya Campbell-Stock ini itu harus diletakkan di luar ruangan, di ruangan terbuka seperti halnya lapangan. Jadi tidak ada penghalang antara Campbell-Stock ini dengan sinar matahari secara langsung. Nah, kemudian bola kaca yang terdapat pada Campbell-Stock ini akan menyerap sinar matahari dan memfokuskannya pada satu titik pada kertas pias. Lalu sinar matahari tersebut akan membakar satu titik yang terdapat pada kertas pias itu. Nah, sehingga kan dalam hal ini akan memberikan efek pada kertas pias. Efeknya itu dapat berupa titik ataupun lubang-lubang kecil yang menyambung ataupun terputus-putus, dan juga dapat berupa titik ataupun lubang-lubang yang pendek maupun panjang. Waktu penyinaran matahari itu sendiri dihitung dari kertas pias yang terbakar yang sesuai dengan jam yang ditunjukkan pada kertas pias. Dimana kan dalam hal ini, dalam kertas pias itu ada tanda jam yang dimulai dari pukul 6 sampai pukul 18. Nah, jadi panjangnya lubang pada kertas pias itu dapat kita sinkronkan dengan skala jam yang terdapat pada kertas pias itu sendiri, sehingga kita dapat mengetahui berapa lamanya cahaya matahari itu bersinar. Sekian dan terima kasih. Materi keempat mengenai cara pembacaan kertas pias akan dibahas oleh Mana. Kepadanya disilahkan. Cara pembacaan kertas pias. Kertas pias dipasangkan pada Campbell-Stock sebelum matahari terbit dan dapat dibaca pada setelah matahari terbenam, yaitu antara pukul 18.00 sampai 19.00. Caranya yaitu dengan mengambil kertas pias pada Campbell-Stock secara perlahan, kemudian dilihat jejak atau garis yang terbakar pada kertas pias. Cara pembacaannya yaitu apabila terdapat garis atau lubang pada kertas pias secara tegak lurus, itu berarti lama penyinaran sepanjang skala waktu garis lurus. Jika lubang pembakaran terputus, maka lamanya penyinaran adalah gabungan dari lubang atau garis yang terputus tersebut. Yang selanjutnya materi kelima, yaitu cara perhitungan akan dibahas oleh Wisya. Kepadanya disilahkan. Saya akan sharing mengenai cara perhitungan alat Campbell-Stock. Berikut cara perhitungan alat Campbell-Stock. Rumus persen lama penyinaran matahari sebagai berikut. Persen lama penyinaran sama dengan lama penyinaran dibagi panjang hari dikali 100%. Dengan keterangan sebagai berikut. Persen lama penyinaran merupakan persentase penyinaran. Lama penyinaran sebagai lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga terbenam dan ditulis dalam satuan jam sampai nilai persepuluhan atau sering ditulis dalam satuan persen terhadap panjang hari maksimum, serta panjang hari sebagai panjang hari yang didapatkan dari selisih waktu terbit matahari dan waktu terbenam matahari. Yang selanjutnya materi ke-6, yaitu cara pengolahan dan analisis data akan dibahas oleh Apep. Kepadanya disilahkan. Cara pengolahan dan analisis data. Setelah pias dipasang pada pagi hari sebelum matahari terbit dan diambil saat matahari setelah terbenam, tata cara pengambilan pias yaitu dengan cara diambil secara perlahan. Kemudian, kertas pias yang telah diambil dari Campbell-Stock dianalisis dengan cara melihat jejak pada kertas, di mana semakin banyak jejak-jejak yang terbakar menunjukkan semakin lamanya penyinaran matahari.
garis pada pias dapat menunjukkan satuan dalam jam maupun menit. Dapat disimpulkan bahwa pengolahan dan analisis data camel stock dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari kertas pias yang dipasang pada camel stock. Kemudian dilihat jejak-jejak yang terbakar pada kertas pias. Semakin banyak jejak-jejak yang terbakar, maka akan menunjukkan semakin lamanya insolasi penyinaran matahari. Satuan dari camel stock ini dapat dihitung dengan jam ataupun persen. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.